Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita telah diberi oleh Allah nikmat yang pertama, nikmat kesehatan, dan yang kedua nikmat kesempatan. Dengan dua nikmat itulah bisa kita hadir di Masjid Muhajirin yang kita cintai ini. Selawat beriringkan salam, mari pula kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita sebelum Ustaz kita memberikan ceramah kita pada hari ini, pada malam hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wassallimu taslima. Allahumma arhamna bil Quran. Yang sama-sama kita hormati Pak Jorong, kemudian pengurus Masjid Muhajirin beserta jajaran, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib, teristimewa anak-anak kita yang juga ikut meramaikan kegiatan sholat maghrib berjamaah malam kini semenjak sholat Jumat tadi, sekalipun kan tadi karena tegur dari khatib tadi sampai dari Pak Ketua, karena memang idealnya yang menegur, yang meribu itu khatib, Bapak Ibu. Itu sunnah yang banyak ditinggalkan orang.
Akhirnya kan khatib tidak menegur, akhirnya yang menegur siapa? Jamaah yang menegur. Dan tak boleh bicara ketika khutbah, karena khutbah itu mirip sebenarnya dengan sholat. Jadi tadi kuan anak wak kan tegur tadi lah disebut de Pak Pengurus, dan alhamdulillah teguran khatib itu efektif. Aniang dari dan suara. Kalau pengurus menegur kadang tidak aniang, nyulang beliau. Alhamdulillah malam ini anak-anak wak ikut meramaikan kegiatan wak Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kegiatan kita pada malam ini kegiatan yang penuh dengan manfaat. Kehadiran kita bernilai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan mengucapkan salam kita kepada Nabi dengan ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Mohon maaf Pak Ibu, mungkin suara Rondo tidak karek seperti Nabi Asura, karena kondisi ini sebenarnya agak kurang fit. Tadi khutbah pun agak goyang-goyang tadi. Untung mimbarnya oleh tertutup Pak. Sebagian masjid kan mimbarnya terbuka. Nampak goyang-goyangnya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, malam ini kita mengambil waktu untuk membicarakan sirah nabawiyah. Yang kadang-kadang mengaji seperti kokoak bagi orang yang terkadang cepat mengambil kesimpulan. Yang kecikkannya kegiatan bantu aku bid'ah. Peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah. Padahal kalau awak cari Bapak Ibu, yang awak aduan ini apa? Apa yang kita adakan? Tidak ada yang kita lakukan kecuali adalah pengajian. Duduk-duduk hadir di majlis ilmu, berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah kecuali apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka sakinah, kemudian diberikan rahmat, diliputi oleh malaikat. Jadi kita hanya mengambil momen, tidak ada kita membuat acara-acara ibadah-ibadah tertentu, tidak ada sholat tertentu, tidak ada zikir-zikir tertentu. Cuma mengambil waktu untuk membicarakan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan membicarakan sirah Nabi itu sebenarnya Pak Ibu, rancaknya cocok sering-sering, tidak sekali setahun, tidak 2 kali setahun. Cuma awak ambil momen. Itu yang pertama. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua, apa yang ada Pak? Yang kedua pada ketika awak mengkaji tentang sirah Nabi kok dalam rangka Maulid, paling bedanya pengajiannya ada snack. Malah kau dapat setiap pengajian itu ada snack itu Pak. Iya Bu ya. Itu. Jadi kita mengambil momen untuk membicarakan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat dekat kaitannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ada 3 peristiwa besar
yang terjadi pada diri Rasulullah di bulan Rabiul Awal. Biasanya Pak Ibu kalau disebut Rabiul Awal, yang terbayang peristiwanya apa Pak Ibu? Apa? Kelahiran Nabi. Padahal itu cuma salah satu, itu bukan satu-satunya. Salah satu. Ada 3 peristiwa besar yang terjadi pada bulan Rabiul Awal berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3. Mana 3 peristiwa itu? Yang pertama adalah kelahiran. Maulid. Jadi Rasulullah itu lahir di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu dalam penanggalan Hijriah itu adalah bulan yang ketiga. Bulan Rabiul Awal. Jadi beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Harinya hari Senin. Bulannya Rabiul Awal. Tahunnya adalah tahun gajah. Jadi harinya Senin. Nabi pernah ditanya tentang puasa Senin. Wahai Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Nabi menjawab, zalika yaumun wulidtu. Hari itu adalah hari aku dilahirkan. Jadi Nabi lahir di hari Senin. Bulannya adalah bulan Rabiul Awal. Tahunnya adalah tahun gajah. Mana yang dulu peristiwa tiba gajah dibandingkan lahir Nabi? Mana dulu? Gajah dulu Pak. Nabi lahir beberapa bulan sesudah itu. Dan itu sebenarnya ada hikmah Bapak Ibu. Ada hikmah. Jadi kalau mengkaji tafsir surat Al-Fil, itu kode dari Allah. Pasukan Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah semuanya dimusnahkan oleh Allah. Semuanya dimusnahkan oleh Allah. Dengan apa Allah musnahkan Bapak Ibu? Bukan dengan angin, bukan. Bukan dengan petir, bukan. Bukan dengan air seperti masa Nabi Nuh, bukan. Tapi juga dimusnahkan oleh Allah dengan burung ababil. Hebat tenang awak. Baca surat Al-Fil. Adakah yang membela Ka'bah ketika akan dihancurkan? Tidak ada Pak Ibu. Orang-orang Makkah mengungsi kate sebelumnya. Naik kate bukit. Naik kate bukit. Kenapa mereka tidak melawan? Karena tidak ada kemampuan mereka. Abdul Muthalib, kakek Nabi, termasuk yang ikut mengungsi. Tanya tu apa Pak Ibu? Tanya tu unta dan kambing Abdul Muthalib dirampas oleh Abraha dan pasukannya. Tanya tu nyusang dia juga. Nyo kemajuan Ka'bah, nampak dia nyo kambing, nampak dia nyo unta, nyusang dia nyo mencino. Tahu Abdul Muthalib bahwa unta dan kambingnya dirampas, Abdul Muthalib turun Bapak Ibu. Nabi itu lagi ada. Abdul Muthalib turun. Datanglah Abdul Muthalib, didatanginya Abraha. Abraha dari jauh, lapahan kok dicari dari gaya-gayanya. Aku nampaknya pemimpin Quraisy, pemimpin orang Makkah. Kenapa? Karena nampak dari wibawanya Pak, berwibawa pemimpin itu. Dan ternyata dugaan Abraha itu tidak salah Bapak Ibu. Jadi orang Quraisy kok pandai memilih pemimpin Pak, berwibawa. Awak dia kurang pandai memilih pemimpin. Iya tak? Jadi Abraha saja, indah batanya siapapun yang datang tu lah tahu Abraha. Nampaknya dari gaya-gayanya, kok pemimpin Quraisy kok. Maka ditanyalah oleh Abraha melalui penterjemahnya, ditanya, ma hajatuka, apa keperluanmu? Abraham mengira Abdul Muthalib datang untuk menegosiasi
supaya Ka'bah tidak dihancurkan. Ternyata apa tujuan Abdul Muthalib mendatangi Abraha? Ternyata bukan masalah Ka'bah, masalah unta dan kambing. Ambo minta untuk jo kambing ambo yang kau rampas, tolong kembalikan. Karena itu saya yang punya. Tolong kembalikan kepada saya. Apa kata Abraha? Abraha heran. Saya kira engkau datang kepada saya untuk urusan Ka'bah. Saya kira engkau datang kepada saya untuk meminta, untuk memohon supaya kami tidak jadi menghancurkan Ka'bah. Tanya tuh, tujuan engkau sangat rendah sekali, hanya urusan unta dan kambing. Tahu tak Bapak Ibu jawaban Abdul Muthalib? Apa kecil Abdul Muthalib? Iyo, itu sih tujuan ambo. Unta dan kambing itu ambo yang punya, ambo yang harus menjaganya. Adapun Ka'bah yang akan kau hancurkan itu ada pula yang punyanya, bukan kami yang punya. Biarlah dia yang menjaga. Bayangkan. Itu kalimat dari Abdul Muthalib. Dan ketika pasukan Abraha itu mendekat kepada itu sampai di suatu lembah yang bernama Wadi Muhassir, terletak antara Mina dan Muzdalifah. Ada rendah sedikit. Pasukan itu tertahan. Tiba-tiba gajah itu tidak mau bergerak kepada. Dipangan saja gajah itu tidak mau ngerik. Tapi begitu kepalanya diputar, arahnya membelakangi Ka'bah, jalankan berjalan Pak, balarinya pun. Tapi begitu dikembalikan lagi, tidak mau lagi bergerak. Sebenarnya itu sudah sinyal sebenarnya. Tapi mereka terus nekat. Dan akhirnya di saat itulah Allah mengirimkan Toiran ababil, burung yang sangat banyak. Yang setiap burung itu membawa 3 butir batu-batu kecil dari api neraka. 1 di mulutnya dan 2 di kakinya. Kaki atau tangan tuh? Di burung itu kaki atau tangan? Nah, pastinya pertanyaan gini. Mungkin orang bertanya apa itu? Lain tak anu itu Ustaz? Ada jemaah yang bertanya betul. Lain tak terpanggang sebulan tu membawa batu angin dari neraka. Coba baca awal ayat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Tidakkah kamu melihat bagaimana Tuhanmu berbuat? Siapa yang berbuat Bapak Ibu? Allah. Kalau Allah berbuat, Pak, jangan tanya Allah. Kalau awak berbuat, iya, kau Allah yang berbuat, terserah Allah. Nah, Allah jadikan peristiwa itu beberapa bulan sebelum kelahiran Nabi. Sebenarnya ada hikmahnya, Pak Ibu. Apa hikmahnya? Pertama, supaya orang tahu kapan Nabi itu lahir. Yang kedua, untuk memberikan pelajaran. Begini nasib orang yang ingin menghancurkan agama Allah. Maka siapa yang ingin menghancurkan engkau wahai Muhammad, siapa yang ingin membinasakan engkau wahai Muhammad, bukan engkau yang binasa, tapi dia yang akan binasa. Jadi apa Ibu? Semua orang yang memusuhi agama Pak, coba dia matinya menggenaskan saja. Tidak ada yang selesai mati Pak. Semua orang yang benci kepada agama Allah mati menggenaskan semua. Tengok Fir'aun. Saya lihat Fir'aun. Mati ya Pak Ibu. Tabanam di langit. Bagaimana kematian Namrud? Masuk lalat kayu juangnya Pak Ibu. Tak mau keluar-keluar Pak. Naik ke otaknya, pokoknya basarang di situ. Tidak tahannya. Dia tidak bisa tidur, terus berputar-putar di tubuhnya, masuk ke semua organ-organ tubuhnya. Akhirnya dia binasa dengan keadaan seperti itu. Tengok Abu Jahal mati di tangan 2 orang anak kecil, bayangkan. Saya lihat yang di Turki, Pak Ibu, Mustafa Kemal Atatürk mati menggenaskan. Disiksa oleh Allah dengan penyakit yang tidak sembuh-sembuh tetapi tidak pula mati.
Dia merasakan panas yang sangat luar biasa. Panas yang sangat luar biasa. Padahal di ruang ber-AC Pak tetap merasakan panas. Sepunya memaki-maki tadi kepanasan. Dan tubuhnya mengeluarkan bau yang sangat busuk. Akhirnya apa? Dinanya itu kata kapal apa itu? Ditunduk gak ke tanah sih. Tak tahan orang memaki-maki tadi. Dan sejarah akan terus berulang Bapak Ibu sekalian. Siapapun orang yang memusuhi agama Allah, tengok nanti, dia akan mati dengan kematian yang membebaskan. Jadi sebenarnya itu sinyal dari Allah Bapak Ibu. Wahai Muhammad, kamu tidak usah cemas. Tidak ada seseorang yang bisa menghentikan kamu, sekuat apapun dia. Sebelum kamu lahir pernah datang pasukan kuat yang ingin menghancurkan Ka'bah, tapi pasukan itu hancur. Dan Allah menghinakan Abraha. Dengan apa Allah hinakan Abraha Bapak Ibu? Jadi kalau bahasa awalnya, untuk menghadapi orang bantu orang, tidak perlu angin, tidak perlu air, tidak perlu fatui, cukup dengan buruk. Jadi orang level-level kamu cukup dengan yang kecil-kecil saja. Itu pelecehan terhadap Abraha. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua, apa yang terjadi di bulan Rabiul Awal? Peristiwa hijrah. Hijrah itu terjadi pula di Rabiul Awal. Kapan hijrah terjadi? Di akhir bulan Safar. Rasulullah berangkat di tanggal 27 Safar. Keluar dari rumah beliau. Beliau menginap 3 malam di Gua Sur. Jadi gua itu dalam bahasa Arab ada 2 Pak Ibu. Kalau gua itu ketek, mungkin yang bisa masuk seorang 2 orang, itu pun tidak bisa tagak, cuma bisa merunduk saja. Itu bahasa Arabnya gua. Tapi kalau gua itu luas, bantu rumah Bapak, itu kahfi namanya. Diserap dalam bahasa Inggris cave. Ya, ada bahasa Inggris itu. Cave itu artinya gua. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Rasulullah menginap 3 malam di dalam gua. Malam 28, malam 29, malam 30. Hari pertama di bulan Rabiul Awal beliau berangkat dari Gua Sur. Beliau keluar dengan sahabat Abu Bakar. Kemudian ada pemandu jalan. Kemudian beliau menempuh perjalanan sampai di lokasi Masjid Quba sekarang. Itu di tanggal 9 Rabiul Awal. Beliau menginap pula selama 3 malam. Dan kemudian melanjutkan perjalanan sampailah di siang hari 12 Rabiul Awal di lokasi Masjid Nabawi yang sekarang. Masjid Nabawi dulu tidak selawet ini Bapak Ibu, dulu ketek. Itu kubur Nabi itu dulu bukan masjid, itu rumah. Karena Mas Haji mengalami perluasan, maka akhirnya terkesanlah kubur Nabi berada di dalam masjid. Padahal itu dulu adalah rumah. Masjid Nabawi dulu masih sedang masjid apa. Tapi seiring dengan banyaknya kaum muslimin, akhirnya melebarlah masjid itu, meluaslah. Dan salah satu kekhususan para nabi, di mana mereka meninggal, maka di situ mereka dikuburkan. Itu hukum khusus bagi para nabi, Pak. Jadi Nabi itu punya hukum khusus. Istri beliau punya hukum khusus. Apa hukum khusus istri Nabi? Apa hukumnya Pak? Apabila Nabi meninggal, mereka tidak boleh menikah lagi sampai mereka wafat. Itu hukum khusus istri para Nabi. Kalau ibu, tidak harus model itu Bu. Kalau meninggal suami ibu, habis masa iddah ibu boleh nih nikah. Kalau ibu nak mau tu urusan ibu. Tapi kalau kajinya ibu nak nikah, hukumnya Bu boleh. Oh tu nak setia, kau nak cerita setia nak setia. Ini nak ada oleh keripakan kan? Boleh apa? Ya.
Apa-apa aku lain. Oh ni meninggal ibu. Apa boleh nikah lah. Jangan ibu meninggal. Ibu masih bisa tak boleh nikah. Apa boleh ibu lah meninggal. So, silakan aku dilanjutkan di rumah. Kamu buka cerita saja. Jadi istri Nabi punya hukum khusus. Para Nabi pun punya hukum khusus. Apa hukum khusus bagi para Nabi? Di mana mereka meninggal, di situ mereka dikuburkan. Di mana tu Pak? Sampai tempat itu mana? Sampai tempat, bukan daerah, sampai tempat. Contoh bukan? Nabi meninggal di kamar Aisyah, dikuburkan di kamar Aisyah. Itu yang dimaksud. Kalau tiba di awak kan beda tu. Meninggal rumah sakit, kubur di rumah sakit. Orang Pak. Itu banyak orang salah paham. Kok kubur Nabi dalam masjid? Itu perlunya awak belajar silam. Jadi Masjid Nabawi dulu tu mungkin paling seluas masjid kita ni Pak. Sampailah beliau di situ tanggal 12 Rabiul Awal. Itu peristiwa kedua. Peristiwa ketiga di bulan Rabiul Awal adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah juga wafat di bulan Rabiul Awal. Makanya ada hadis Nabi ketika beliau ingin berpuasa di tanggal 9 Al-Muharram. Beliau puasa tanggal 10. Takajui Nabi mencari orang Yahudi juga puasa. Berapa puasa beliau? Mereka jawab, hari ini adalah hari bersejarah bagi kami. Hari ini dahulu Allah telah selamatkan Musa. Karena itu untuk mensyukuri hari ini kami berpuasa. Apa kata Nabi? Kami kaum muslimin lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Akhirnya Nabi mengecekkan, seandainya aku masih hidup tahun depan, aku akan puasa juga tanggal 9. Itu namanya puasa Tasyrik. Kapan beliau mengatakan itu? Di bulan Al-Muharram. Ternyata di bulan Rabiul Awal beliau meninggal. 3 peristiwa besar terjadi di bulan Rabiul Awal. Kelahiran Nabi. Cuma kelahiran Nabi itu Pak yang disepakati ulama itu harinya, bulannya, tahunnya. Adapun tanggalnya terjadi ikhtilaf. Ada yang menyebutkan tanggal 8, ada yang menyebutkan tanggal 9, ada yang menyebutkan tanggal 12. Makanya rancaknya mengaji gini Pak, awak tidak pas di tanggal 3 itu. Sehingga tidak ada alasan orang mengecekkan awak memperingati maulid Nabi. Kok memperingati itu pas di harinya. Sebab ini banyak orang yang mohon maaf kadang-kadang mudah sekali menyalahkan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ini peristiwa besar yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Ketika Rasulullah lahir, Abdul Muthalib ketika itu merenung Bapak Ibu. Apa nama yang akan diberikannya terhadap cucunya? Tiba-tiba Abdul Muthalib Bapak Ibu dapat ilham, dapat petunjuk. Tapi penganaknya memberi nama cucunya dengan nama Muhammad. Padahal nama itu nama yang tidak pernah dipakai oleh orang-orang Arab sebelumnya. Padahal Muhammad itu dalam bahasa Arab. Tapi anehnya orang Arab tidak pernah terfikir memberikan nama anak-anak mereka dengan nama Muhammad. Jadi apa dulu Pak Ibu? Kau pada dulu Pak Ibu. Kau bakecet baca tadi memang pasti kaji kau tak gantung Pak Ibu. Waktunya